Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam dosen yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat dan teman-teman sekelas yang terkasih, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil duplikasi paper kami dari jurnal yang berjudul Diabetes Prediction Using Machine Learning Classification. Boleh di next. Ya, berikut ini adalah anggota kelompok kami yang nantinya akan mempresentasikan hasil dari duplikasi. Yang pertama adalah Muhammad Saad Rizky Saiful dengan NIM 004, kemudian saya sendiri Gregory Azaria Solo dengan NIM 085, kemudian ada Afjazil Kutbi dengan NIM 033, Rizza Maulana dengan NIM 056, dan terakhir Muhammad Farel Wiryawan dengan NIM 060. Untuk hasil duplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Jadi kelompok kami kebagian tugas untuk mereview dan juga menduplikasi pekerjaan, mencoba pekerjaan yang ada sesuai dengan jurnal yang membahas tentang klasifikasi machine learning. Nah, jadi kita mengambil jurnal dengan judul Diabetes Prediction Using Machine Learning Classification. Kecerdasan buatan dalam sistem kesehatan telah berkembang, terutama dalam diagnosis penyakit berbahaya seperti kanker dan diabetes. Studi ini menyoroti dan telah membuktikan bahwa model hutan acak ataupun yang biasa kita sebut dengan random forest memiliki akurasi tertinggi dalam meramalkan diabetes dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin lainnya yang kita coba pada modul referensi. Boleh di next. Definisi diabetes atau khususnya di sini adalah diabetes mellitus (DM) adalah gangguan di mana tubuh kesulitan menghasilkan dan merespon insulin yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Data yang kami dapatkan di statistik global diabetes yang menurut WHO sekitar 420 juta orang menderita diabetes dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 490 juta jiwa hingga tahun 2030 mendatang. Diabetes menjadi penyebab kematian utama di dunia yang merajalela di berbagai negara. Nah, jadi kami sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang artificial intelligence dan machine learning, kami mencoba menerapkan teknik machine learning berupa algoritma klasifikasi seperti KNN, RF, SVM, ANN, dan DT yang kami gunakan untuk memprediksi diabetes. Penelitian ini fokus pada evaluasi kinerja berbagai algoritma machine learning untuk memprediksi diabetes. Next. Lalu selanjutnya untuk landasan teori, jadi peneliti di sini menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya tentang bagaimana memprediksi diabetes menggunakan teknik machine learning. Eh, untuk yang referensi yang pertama yaitu oleh Sony et al. Tahun 2020, yaitu dia menggunakan SVM, DT, KNN, Random Forest, regresi logistik, dan gradient boosting, dan akurasinya dia mencapai 77% pada algoritma Random Forest. Lalu referensi yang kedua adalah oleh Sarwar et al. Tahun 2018. Dia menggunakan beberapa teknik machine learning dan klasifikasi SVM dan KNN memberikan akurasi tertinggi untuk dalam memprediksi diabetes. Lalu yang ketiga adalah penelitian oleh Tejas et al. Tahun 2018, yaitu dia membuat diabetes forecasting menggunakan metode machine learning untuk memprediksi diabetes dengan tiga klasifikasi, yaitu menggunakan SVM, regresi logistik, dan artificial neural network dengan menggunakan 768 isi dataset tersebut. Lalu untuk yang keempat, oleh Parashar et al. Tahun 2014, dia menggunakan teknik klasifikasi menggunakan metode LDA, dan kemudian menggabungkan klasifikasi SVM dengan jaringan saraf maju, dan akurasinya mencapai 75,65%. Lalu selanjutnya, referensi yang digunakan adalah referensi dari Al-Helal et al. Tahun 2019. Dia menggunakan tiga model untuk klasifikasi, yaitu KNN, naive Bayes, dan juga Random Forest, dengan akurasi masing-masing 66,19 untuk KNN
72,66% untuk naive Bayes dan 73,72% menggunakan random forest. Lanjut. Lalu yang selanjutnya metodologi. Yang berikut adalah flowchart dari metodologi pada penelitian ini. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi diabetes menggunakan beberapa teknik machine learning dan output yang dihasilkan akan dianalisis untuk menemukan klasifikasi yang terbaik yang diindikatori oleh akurasi tertinggi pada metode klasifikasi tersebut. Lalu untuk dataset yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari AI University of California. Ini adalah dataset terbuka dan dapat diakses bebas di repositori AI University of California. Yang isinya dia terdapat 768 catatan dengan 9 atribut, termasuk atribut hasil. Dan dalam hasil akhirnya dia terdapat 268 kasus positif teruji pasien diabetes dan juga 500 kasus negatif teruji pasien yang tidak memiliki diabetes. Lalu selanjutnya untuk preprocessing data. Jadi preprocessing data dilakukan agar data yang digunakan dapat diandalkan dan prediksi hasilnya menjadi efisien. Dengan kata lain, di data tersebut tidak ada data yang hilang atau NaN. Tetapi ada beberapa fitur dengan nilai 0 yang tidak berarti di sini. Yang nilai-nilai 0 tersebut akan digantikan dengan nilai-nilai dari rata-rata dan median dari semua kolom yang memiliki nilai 0 tersebut. Jadi nilai 0 tersebut akan digantikan dengan hasil dari rata-rata dan juga median dari kolom-kolom tersebut. Lalu untuk pembagian data akan dibagi menjadi dua, yaitu 70% untuk data training dan 30% untuk pengujian. Dan model-model tersebut dikembangkan menggunakan bahasa Python. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah metode-metode yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir kelompok kami. Nah, itu yang pertama, k-nearest neighbor, itu untuk mencari k-elemen terdekat. Random forest, membangun hutan dari pohon keputusan secara acak. Support vector machine, mencari hyperplane ideal untuk pemisahan kelas. Artificial neural network untuk struktur komputasi mirip otak, dan decision tree adalah teknik klasifikasi dan regresi dengan struktur pohon. Nah, ini semua metode yang digunakan di jurnal itu dan yang kita duplikasi sama dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah machine learning theory maupun kita coba di machine learning praktikum. Jadi setiap teknik diuji dengan dataset yang tadi telah disebutkan. Lalu untuk evaluasi kinerja, ada metrik evaluasi untuk mengukur akurasi, presisi, recall, dan nilai F1 score, dan juga matrik kebingungan. Berisikan tabel evaluasi kinerja algoritma. Lalu untuk evaluasinya, kita jadi bisa mengukur akurasi, nilai F1 score, recall, dan presisi, dan juga matriks kebingungan tadi digunakan untuk evaluasi hasil prediksi. Oke, next. Oke, selanjutnya setelah melakukan beberapa metode yang telah dijelaskan sebelumnya seperti data preprocessing dan lain-lain, kemudian didapatkanlah hasil evaluasi dari semua model yang kami gunakan. Di sini seperti yang terlihat, kami membandingkan hasil akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya terhadap jurnal yang kami jadikan sebagai acuan. Secara keseluruhan, hasil dari nilai-nilai evaluasi tersebut berada di bawah nilai hasil evaluasi dari jurnal. Seperti yang terlihat di sini, misalnya random forest, di mana akurasi dari duplikasi yang kami lakukan itu akurasinya sebesar 75%, sedangkan dari jurnal itu 87%. Contoh lain seperti pada ANN, misalnya pada presisi, di mana
Hasil dari jurnal adalah 81%, sedangkan hasil dari duplikasi yang kami lakukan itu adalah sebesar 66%. Secara keseluruhan di sini duplikasi yang kami lakukan menghasilkan hasil akurasi yang cenderung berada lebih kecil dari jurnal yang kami jadikan sebagai acuan. Kemudian yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penyebab mengapa adanya faktor penyimpangan nilai adalah mungkin yang hasil analisis kami adalah karena perbedaan metode preprocessing data. Terus selanjutnya adalah pemilihan hyperparameter, di mana kami menggunakan algoritma grid search untuk memilih hyperparameter terbaik, tetapi parameter gridnya itu berbeda dengan yang digunakan oleh jurnal, dan itu kemungkinan akan menghasilkan hasil akurasi yang berbeda dan menjadi penyebab kenapa hasil duplikasi yang kami lakukan berbeda hasilnya dengan jurnal. Kemudian beberapa faktor lain adalah seperti pemisahan data yang mungkin merandom data-data yang dimasukkan untuk training itu berbeda dengan data-data yang dimasukkan untuk texting begitu. Terus selanjutnya juga ada efek keacakan pada algoritma yang digunakan. Selanjutnya secara keseluruhan jika dibandingkan antara algoritma hasil duplikasi kami dengan jurnal, hasil duplikasi kami memiliki algoritma KNN dengan hasil akurasi, presisi, dan nilai F1 score tertinggi. Dan juga decision tree memiliki nilai recall tertinggi. Sedangkan pada jurnal, hasil tertinggi berada pada algoritma random forest, yakni mencapai nilai tertinggi pada semua matriks, yaitu akurasi, presisi, recall, dan nilai F1 score. Beberapa catatan penting yang kami perhatikan setelah melakukan penelitian ini adalah yang pertama, presentase duplikasi cenderung lebih rendah dibanding jurnal. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, penyebabnya adalah karena beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, variabilitas performa juga dapat disebabkan oleh perbedaan metode dan pengaturan eksperimen. Dan yang terakhir adalah pemilihan model yang tepat adalah kunci untuk hasil yang dapat diandalkan. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai penjelasan tugas besar kami dan juga jurnal yang sudah kami baca. Terima kasih atas pengertiannya, semoga dapat dipahami dan juga semoga nilai kelompok kami di machine learning theory ini baik, kalau bisa sangat baik. Saya terima kasih. Amin.